Pace bene, ada yang bertanya tentang Raja Nebukadnezar. Siapa sebenarnya Nebukadnezar? Soalnya ada kebingungan ditemukan dalam kitab Katolik, Alkitab Katolik, karena di kitab Judit ditulis bahwa Raja Nebukadnezar adalah Raja Asyur, sementara di bagian lain dalam Perjanjian Lama ditulis bahwa Nebukadnezar adalah Raja Babilonia. Di kitab suci Katolik ditemukan Deuterokanonika. Dan di Deuterokanonika inilah ditemukan informasi keliru soal siapa itu Nebukadnezar. Nah, topik ini muncul dari pertanyaan seorang penonton di Mea Culpa. Mohon tanggapan Romo. Dalam kitab Judit 1 dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja orang-orang Asyur di Niniwe. Padahal menurut kitab Perjanjian Lama, Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel. Mengapa demikian? Baik, jawabannya sebenarnya sederhana. Tetapi sebelum sampai ke jawaban, saya meminta para culprit kalau ada dirasa ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Harus dikatakan bahwa tidak semua yang tertulis dalam kitab suci adalah kisah-kisah real. Harus dikatakan itu. Studi-studi dalam kitab suci mengatakan bahwa sampai pada kesimpulan bahwa kita tidak bisa melihat semua isi kitab suci sebagai dasar sejarah. Tidak bisa mengatakan bahwa semua peristiwa dalam kitab suci adalah terjadi secara historis. Dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar yang dituliskan di dalam kitab Judit bukanlah pernyataan-pernyataan historis. Saya menemukan sebuah ensiklopedia yang berkata begini: tidak ada data historis yang akurat yang bisa ditambahkan bila kita membaca kitab Judit. Tetapi ada sumber-sumber yang bisa dipakai untuk menjelaskan siapa itu Nebukadnezar. Nama itu sendiri memiliki makna. Dalam versi bahasa Inggris disebut Nebukadnezar, double Z. Di bahasa Indonesia disebut Nebukadnezar. Di bahasa Italia dipakai nama yang sama yang muncul dalam Vulgata, kitab suci berbahasa Latin. Nabucodonosor. Itu mereka sebutkan. Dan memang ada beragam versi dari bahasa ini. Yang lain menyebutnya Nabukuduruzur. Atau ada juga yang memakainya dalam Masoretic text Nebukadrezer. Ada artinya. Nabu, protect the border. Lindungilah perbatasan. Oke. Pertama saya mau koreksi dulu pertanyaan ini ya. Mengapa di kitab Judit disebut sebagai Raja Asyur, sementara di kitab Perjanjian Lama disebut Raja Babel? Baik, harus dikatakan bahwa kitab Judit adalah bagian dari Perjanjian Lama. Oke, kitab suci hanya terbagi dua. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ada Perjanjian Lama yang diakui oleh gereja bukan Katolik, dalam hal ini kita sebutlah Protestan, dan ada juga bagian yang disebut dengan Deuterokanonika. Di kitab suci, saya sudah pernah katakan di video lama, di kitab suci kita versi bahasa Indonesia, kitab Deuterokanonik dibuat sebagai satu bundelan terpisah, sehingga kesannya ini bagian lain tidak menyatu dengan Perjanjian Lama. Itu terjadi karena percetakan kitab suci kita adalah sama antara Protestan dengan Katolik, sama, sehingga kitab Deuterokanonikanya tampak seperti suplemen ditambahkan kemudian. Padahal dalam kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sekurang-kurangnya di beberapa versi bahasa Inggris ditulis secara menyatu, tidak menjadi pecahan-pecahan yang terpisah. Dan juga di kitab suci berbahasa Latin ditulis sebagai satu kesatuan, maka Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi dengan menyebut di kitab Judit ini, sementara di Perjanjian Lama begini, Judit adalah Perjanjian Lama. Mudah-mudahan terang. Nah, siapakah Nebukadnezar ini? Siapa sebenarnya dia? Tidak jelas sejak awal. Baru dikatakan setelah dibukanya satu
Chronicle Babilonia oleh museum di Inggris, British Museum, barulah ditemukan siapa Nebukadnezar secara lebih terang. Memang sejarawan-sejarawan kuno sudah menulis juga sesuatu tentang dia. Misalnya Josephus Flavius menyebut Nebukadnezar yang telah membuat banyak bangunan pada masa kepemimpinannya. Lalu dikatakan setelah dibuka museum British itu tahun 608-607 sebelum Masehi, before Christ, Nabopolassar, bapak Nebukadnezar, dan Nebukadnezar sendiri memimpin Babilonia untuk memperkuat negara pegunungan yang ada di wilayah utara barat dari wilayah Mesopotamia. Lalu mereka juga membuat invasi ke negara lain bagian dari Armenia dan negara-negara lain yang disebut ada bernama Karkemis. Oke, saya pikir fokusnya bukan Nebukadnezar yang mau kita terangkan secara lebih historik, tetapi ternyata yang benar adalah Nebukadnezar, Raja Babilonia. Nah, lalu mengapa dipertahankan dalam kitab suci? Kitab suci adalah buku iman pertama-tama, bukan buku sejarah, meskipun termuat kisah-kisah historis di dalamnya. Tetapi kita tidak membuat semua bagian dari kitab suci sebagai dasar historis. Oke. Kitab suci terutama adalah buku iman. Maka ada juga yang disebut sebagai novel teologis dalam kitab suci, yang lebih menekankan nilai-nilai rohani daripada nilai-nilai sejarah. Pace bene.